wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan salah satu bekalan yang sangat-sangat dianjurkan dan juga sangat-sangat mudah dilaksanakan tetapi memberikan manfaat luar biasa buat kita di dunia dan di akhirat adalah zikrullah. Berzikir kepada Allah, selalu mentautkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita selalu ingat kepada Allah, maka Allah akan ingat kepada kita. Sebaliknya kalau kita lupa kepada Allah, maka Allah pasti akan melupakan kita. Wala takunu kalladzi nasallaha fa ansahum anfusahum. Nauzubillah. Maka kita sebagai komunitas Nurul Fikri Peduli atau komunitas yang bernaung di bawah payung lembaga NF Peduli sudah selayaknya melaksanakan atau menyelenggarakan program meskipun sebulan sekali, tetapi setidaknya menjadi pengingat buat kita bahwa kita selayaknya seharusnya untuk terus-menerus membiasakan, melazimkan aktivitas zikrullah di antara kesibukan kita sehari-hari. Keutamaan zikir sangat luar biasa. Sangat banyak sekali. Misalnya saja saya kutipkan keutamaan zikir yang disarikan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Al-Wabilus Sayyib. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, wa fi dzakri aktsaru min mi'ati faidah, bahwa sesungguhnya di dalam zikir itu lebih dari 100 faidah yang kita bisa nikmati, bisa kita reguk buat kita baik dunia maupun akhirat, buat kita pribadi maupun buat keluarga kita. Maka akan sangat rugi kalau kita tidak selalu melazimkan aktivitas zikir. Di antaranya misalnya, beliau menyebutkan annahu yakrudu syaitan wa yakmahu wa yaksiruhu. Pertama, zikir dapat mengusir setan, melemahkan dan menghancurkan kekuatannya. Dengan zikir kita membentengi diri kita, melemahkan dan menghancurkan setan yang selalu berupaya untuk menjerumuskan kita untuk berbuat maksiat atau melupakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, annahu Rahman azza wajalla. Yang kedua, tentu saja zikir mendatangkan keridhaan Allah. Karena dengan zikir kita memastikan diri kita untuk terus-menerus mengaitkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Mentautkan hati kita, lisan kita, hati kita dan fisik kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mendekatkan diri dan mengaitkan hati kita dengan Allah, maka tentu saja Allah akan ridho. Allah akan lebih mendekat kepada kita. Ingat hadis, jika kita mendekat kepada Allah sehasta, Allah mendekat kepada kita sedepa. Begitulah kira-kira. Maka zikir ini salah satu wasilah buat kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah dan agar Allah juga mendekati kita, Masya Allah. Yang ketiga, annahu yuzilu lahumma wal ghamma anil qalb. Zikir mampu menghilangkan kekhawatiran pada masa akan datang, ham dan kesedihan saat ini, gham dari hati. Jadi zikir ini akan melenyapkan kekhawatiran apa-apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Apa tuh? Cemas ya. Tingkat yang lebih ekstrim, stres. Karena takut menghadapi ancaman-ancaman
yang akan datang, atau gham, kesedihan, yaitu luka hati karena kejadian-kejadian telah lewat. Nah, ini dengan zikir akan dihilangkan. Berarti orang yang selalu zikir kepada Allah itu sehat mental, tidak kenal stres, tidak pusing. Kenapa? Karena dia selalu beranggapan bahwa segala sesuatu pasti akan diselesaikan atau dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat misalnya, ini ada 100 tapi saya nggak baca semua ya. Terisya lagi. Bertahap. Bulan akan datang kita cicil ya. Nah, tapi ganti yang baca ya. Nanti pas sulam. Yang keempat, annahu yajlibu lil qalbi al farha wasurura wal basta. Apa artinya? Zikir membawa kegembiraan, kebahagiaan dan kelapangan bagi hati. Ini akibat dari yang ketiga tadi. Kalau ketiga kita dilepaskan dari segala macam gundah gulana, sedih hati, anxious, cemas, maka yang berikutnya tentu saja setelah itu kita akan bahagia, gembira. Ya. Apapun kondisi, meskipun ada perang di Timur Tengah, meskipun rupiah lemah anjlok, misalnya ada petir sambar menjambar segala macam, kita tenang saja, kita bahagia saja, kita optimis saja. Pak, gimana Pak? Dolar udah sangat luar biasa meroket. Emang gue pikir. Jadi dia tidak pernah khawatir terhadap apapun. Itu kalau kita berzikir, karena sandaran dia adalah yang maha kaya, sandaran dia adalah yang maha kuasa, maha segala-galanya. Masya Allah. Yang kelima, innahu yuqawwi al-qalba wal badan. Itu memperkuat apa? Fisik dan hati. Memperkuat kondisi kejiwaan kita, psikologis kita maupun fisik kita. Tapi bukan berarti kita nggak perlu olahraga, nggak perlu latihan beban. Zikir aja nanti otot kuat, nggak begitu ya, sebab sababnya tetap harus dicapai. Nah, itu cocok sambil kita angkat beban sambil zikir, itu masya Allah luar biasa ya. Nah, sambil jalan sambil baca tasbih, baca zikir, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah. Apalagi kalau jalan bertiga, berempat itu sambil di UI kelilingan ya, subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, itu luar biasa. Tambah Allah Akbar, masya Allah luar biasa ini. Bisa, semuanya bisa ya, sambil ngedrop shot, sambil smash, sambil lopwa, itu semua pakai zikir. Disiarkan. Nah, jadi jangan teriak-teriak, nggak digunanya ya kan. Jadi dengan zikir saja. Kalau masuk, alhamdulillah gitu. Kalau dia kagum sama smash, masya Allah, gitulah kira-kira. Ya. Yang berikutnya, yunawwirul wajhi wal qalb, memberikan cahaya di wajah dan hati. Ya, jadi walaupun kulit kita gelap, sawo matang, atau sawo kematangan, ya, tapi tetap berpancaran nur. Jadi ada sinar wajah dari wudu, dari zikir kita. Apalagi ditambah senyum. Senyum itu bahagian dari sedekah ya. Jadi kita tuh seharusnya memang mudah tersenyum kepada saudara kita ya. Apalagi ditambah dengan kelaziman zikir, itu akan memancarkan cahaya. Masya Allah luar biasa. Kemudian yang sabi'ah, yang ketujuh, annahu yajlibur razaq. Ketujuh, zikir mendatangkan rezeki. Masya Allah. Rezeki macam-macam ya.
nggak cuma cuan saja ya. Rezeki bisa fulus, bisa juga kesehatan, keluar macam-macam rezeki sehat, rezeki banyak teman, rezeki kelapangan dada, kelapangan waktu, itu masya Allah. Terhindar dari musibah rezeki, masya Allah, luar biasa. Ya. Yang ke-8 annahu yaksuzakir al-muhabah wal halawah wan nadrah. Ke-8 zikir membuat orang yang melakukannya memiliki wibawa, pesona dan keteduhan. Nah, seharusnya orang-orang mukmin yang sering berzikir itu pasti akan menjadikan dirinya tambah berwibawa, charm, pesona, menebarkan pesona. Masya Allah. Apalagi dengan kesantunannya, dengan senyumnya, dengan kebaikannya, itu akan tambah-tambah. Itu kelepak-kelepak lah. Ya. Siapa tuh yang kelepak-kelepak? Kemudian yang ke-9 dan ke-10 ini banyak ya. Kita tunda aja bulan depan ya. Tapi itu sebahagian dari keutamaan zikir, fadilah atau faedah zikir, masya Allah. Ada 100 gitu, masya Allah. Yang dikumpulkan oleh siapa tadi? Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Nah, alhamdulillah kita akan coba lazimkan program tersebut seperti yang tadi disampaikan Pak Sulam, ya. Dan itu hanya pemicu saja. Sebulan sekali itu pemicu. Nah, kemudian kita lanjutkan masing-masing kita setiap pagi dan petang. Ya. Karena pagi dan petang itu memang perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Bil guduwi wal asal. Fi buyutin azinallahu an yuzkara wa yuzkara fi wa yuzkara fi hasbu yusabbihu lahu bil guduwi wal asal. Pagi dan petang. Maka dalam komunitas pengajian kita, tarbiyah kita, sejak awal kita liko, kita sudah diminta untuk membiasakan zikir. Yaitu dengan kumpulan zikir-zikir dan doa yang kita kenal dengan sebutan maksurat. Ya. Kalau kita biasakan, maka sesungguhnya kumpulan doa, zikir dan doa maksurat itu sangat-sangat luar biasa. Contoh misalnya, di Yaumul Arafah ini, ya, di Yaumul Arafah ini sesungguhnya titik utamanya adalah berzikir. Dan diletakkan oleh Allah puncak dari haji itu adalah Arafah. Al-Haju Arafah. Jadi Arafah ini adalah puncak dari ibadah zikir dan menjadi hari yang sangat istimewa, dan yang dilakukan pada saat Arafah itu ada zikir, tidak ada yang lain. Kalau makan, kamar mandi itu kan kita manusia. Tapi selepas itu kita jangan ngobrol, kita jangan apapun kecuali zikir. Nggak ada yang kita lakukan kecuali zikir. Bahkan ketika bergerak ke Muzdalifah pun zikir. Terus sampai ke Mina, sampai ke Tawaf, sampai ke Sa'i, semua zikir doa. Jadi sesungguhnya ibadah haji itu adalah ibadah zikir dan doa. Dengan variasi gerakan fisik yang wukuf, diam, yang bergerak, yang lempar, macam-macam. Tapi semuanya itu dengan zikir. Sebagaimana tadi yang saya bacakan di dalam mukadimah surah Al-Hajj itu, ya, perintah haji itu tidak lain dari bukan adalah zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan acara kita ini penuh dengan semangat untuk melaksanakan zikir sebulan sekali, dan kita lanjutkan setiap pagi atau setiap hari secara individual masing-masing. Insya Allah kita akan mendapatkan faedah-faedah yang sangat luar biasa. Nah, hari Arafah ini kita jadikan momentum untuk launch, ya, untuk meluncurkan, karena hari Arafah ini hari yang sangat istimewa. Hari di mana Allah benar-benar memposisikan kita sebagai hamba Allah
yang siap untuk mentauhidkan dan mengabdi kepada Allah, memuja-muji Allah dan bergantung hanya kepada Allah. Itu isi zikir itu kurang lebih itu. Memuja-muji Allah, memposisikan diri kita sebagai hamba dan meminta habis-habisan kepada Allah. Maka salah satu keutamaan Yaumul Arafah adalah doa yang dipanjatkan di Yaumul Arafah makbul, mustajab. Terutama saat wukuf di Arafah, yaitu mulai tanggal 9 Zulhijjah saat matahari tergelincir, yaitu zuhur, sampai matahari terbenam, yaitu maghrib. Inilah waktu, penggalan waktu yang hanya berapa tuh? Berapa jam tuh? Dari jam 12 sampai jam 6. 6 jam. Ini 6 jam Allah sediakan, itu sama mungkin setara dengan Lailatul Qadar. Kalau Ramadan itu ada malam, kalau ini siang. Kalau Lailatul Qadar disembunyikan sama Allah di dalam 1 bulan Ramadan atau 10 hari terakhir bulan. Kalau yang ini nggak disembunyikan, benar-benar dikasih tahu. Ini loh. Yaumul Arafah. Maka setiap ibadah yang dilakukan, zikir, doa, tilawah, sedekah atau apa, itu berlipat ganda luar biasa. Di dalam satu hadis, 10 hari Zulhijjah hanya bisa dikalahkan dengan jihad fisabilillah dengan jiwa dan harta, dan dia tidak kembali. Betul nggak? Sering kita dengar kan? Hanya bisa dikalahkan dengan itu. Jadi ibadah-ibadah 10 hari dan puncaknya adalah hari ini dan besok, itu setara kita jihad fisabilillah dan doa yang mustajabah. Nah, kemudian para ulama ataupun beberapa komunitas mencoba untuk mentarif. Tarif itu tasyabuh, yaitu ketika di sana sedang wukuf, mereka juga duduk berkumpul, biasa di lapangan juga. Pada saat mereka wukuf, kita hanya kebagian sekitar 3 jam, yaitu saat jam 16. Udah dihitung kata jam 16.26 di sana pas mulai wukuf. Nah, kemudian duduk berkumpul di situ kita zikir dan doa. Karena di sana sedang wukuf. Cuma mereka wukufin sampai jam 11 malam. Maghrib di sana, di sini jam 11 malam. Dianjurkan, maka nanti ini sekarang mestinya kita udah mulai zikir, ya, berdoa, kemudian ya nanti kita iftar, nanti habis Isya lanjutkan lagi tuh doa kita sampai jam 11 malam. Ya sebisa-bisa kita lah. Tapi paling enggak sekarang ini nih jam 5 kurang 6 menit rasanya kita sudah harus mulai berzikir dan berdoa. Sayang kalau enggak, karena maghrib kira-kira 40 atau 50 menit lagi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.